Sekarang kita bahas perkara yang makruh, perkara-perkara yang makruh ketika sholat. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Para ulama telah menjelaskan perkara-perkara yang makruh dilakukan ketika sholat. Ada beberapa tambahan atau beberapa referensi yang perlu kita pahami, di mana di dalam kitab Minhajul Muslim perkara yang makruh dilakukan ketika sholat hanya ada 12. Namun di kitab Al-Muyassar Fikih Praktis ada 14 perkara-perkara yang makruh dilakukan ketika sholat. Baik, kita bacakan saja perkara-perkara yang makruh dilakukan ketika sholat menurut kitab Minhajul Muslim. Nanti saya akan tambahkan sesuatu yang tidak ada di Minhajul Muslim menggunakan kitab Al-Muyassar. Perkara-perkara yang makruh ketika sholat, yang pertama al-iltifatu bi ra'si aw bil basar, yaitu melirik dengan mata ataupun dengan gerakan kepala, seperti melirik begini, melirik begini. Maka perkara yang demikian adalah termasuk ikhtilas, sebagaimana hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana orang yang melirik ketika sholat, baik dengan matanya saja atau dengan kepalanya, huwa ikhtilas yahtalisuhu syaitanu, itu adalah sebuah curian dari setan, min sholatil abdi, terhadap sholatnya seseorang hamba. Adapun bila mana dia berpaling bersama dadanya, seperti berpaling begini ke belakang, dadanya berpaling dari kiblat, maka bukan makruh lagi, tetapi membatalkan sholat. Yang kedua yaitu raf'ul basari ila sama, menatap ke langit, menatap ke atas ketika sholat begini, maka perkara yang demikian adalah makruh, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang perbuatan seperti demikian. Hadisnya adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang nomor ketiga at-takhassur, yaitu meletakkan tangan di pinggang seperti begini, sebagaimana hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ayu shollir rajulu muhtasiron, seseorang ketika sholat dengan cara meletakkan tangan di pinggang. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian selanjutnya yang nomor keempat, termasuk perbuatan yang makruh adalah manakala dia orang yang sedang sholat ini menjadikan bagian anggota sujud terhalangi oleh kain atau terhalangi oleh peci, seperti kening ini terhalangi oleh peci seperti begini, atau terhalangi oleh rambut dan terhalangi oleh kain, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha, aku diperintahkan untuk sujud itu dengan 7 anggota sujud, wala yakufu syaron wala sauban, dan janganlah tertutupi oleh rambut maupun oleh pakaian. Hadisnya adalah riwayat Imam Muslim. Kemudian yang nomor kelima, tasbikul asobi, menyuai-nyuai tangan, yaitu tasbik seperti demikian, au farqa'atuha, atau membunyi-bunyikannya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah tapi dengan sanadnya dhaif, la tufarqi asabi'aka wa anta fi shalah, janganlah kamu membunyi-bunyikan jari jemari, dibunyi-bunyikan begini, atau tasbih seperti begini, sedangkan kamu ketika itu sedang sholat. Termasuk dilarang tasbih bukan saja ketika kita berada di dalam sholat, tetapi ketika kita berangkat dari rumah setelah berwudu menuju ke masjid, kemudian menunggu berjamaah. Sekalipun kita duduk, kemudian tangan kita tasbih begini, ini adalah salah satu perbuatan yang dilarang oleh Nabi, namun tidak menjadi haram, hanya makruh saja. Adapun di luar itu, maka tidak mengapa. Yang nomor ke-6, yaitu memindahkan lebih dari 1 kali kerikil atau
sesuatu yang menghalangi untuk sujud. Umpamanya memindahkan barang seperti ini, kita pindahkan lebih dari satu kali ketika sholat, maka hukumnya makruh. Atau kalau menggunakan kacamata, dibuka satu kali, maka tidak mengapa. Tapi kalau setiap hendak sujud kacamata ini dibuka, maka hukumnya adalah makruh. Kemudian yang nomor ke-7, al-abasu, yaitu banyaknya bermain-main atau mensuai-suai janggut, memain-mainkan pakaian di dalam sholat. Mungkin sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, askinu fis sholati, hendaklah merasa tumanina, merasa diam ketika sholat. Jadi tidak boleh banyak gerakan atau memain-mainkan sesuatu ketika sholat. Seperti mensuai-suai tadi, mensuai-suai janggut. Kemudian yang nomor ke-8, al-qira'atu fir ruku'i aw fis sujud. Dilarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku maupun ketika sujud. Ini adalah perbuatan makruh, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim, nuhitu an aqra'a raki'an aw sajidan. Aku ini dilarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku maupun ketika sujud. Yang nomor ke-9 adalah mudafa'atu ahbatsaini, yaitu menahan rasa ingin pipis atau ingin buang air besar. Nomor ke-10, as-sholatu bihadrati ta'am, sholat dengan terhidangkannya makanan. Sebab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la sholata bihadrati ta'am, tidak ada sholat bagi orang yang sudah dihidangkan makanan, sehingga akan mengakibatkan tidak khusyuk. Wala wa huwa yudafi'u ahbatsani, dan juga tidak ada sholat bagi orang yang menahan rasa ingin pipis maupun buang air besar. Kemudian yang nomor 11 dan 12, al-julusu 'alal aqibaini, duduk dengan menduduki dua tumit. Nah, kita diperintahkan untuk menduduki satu tumit. Tumit ini diangkat, kemudian satu lagi yang kaki kiri menduduki telapaknya. Adapun menduduki dua tumit sekaligus, maka ini hukumnya adalah makruh, yang disebut dengan duduk ik'ab. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yanhaan uqbati syaiton. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk duduk seperti duduknya setan. Al-julusu alal aqba ini, yaitu duduk dengan menduduki dua tumit sekaligus. Dan yang nomor ke-12 yaitu dilarang untuk sujud dengan tangan terletak ke tempat sujud, ke lantai. Jadi begini. Yang diperbolehkan sesuai sunnah yaitu diangkat sikunya ini ke atas, dan yang makruh adalah meletakkan seperti begini, sama hanya seperti binatang buas, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa yanha an yaftarisar rajulu dira'aihi iftirasal sabu, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menjulurkan tangannya menempel di lantai. Nah, kalau di kitab ini hanya ada 12, yaitu di kitab Minhajul Muslim. Maka saya tambahin yang tidak ada di kitab Minhajul Muslim, yaitu menggunakan kitab fikih praktis. Di antara yang makruh ketika sholat, yaitu adalah mengulang-ulang surat Al-Fatihah dengan pengulangan yang sifatnya was-was. Adapun kalau mengulangi disebabkan karena kekhusyuan, maka tidak mengapa. Kemudian selanjutnya yang makruh dilakukan ketika sholat, yaitu
Tagmidul aini fi shalah, memejamkan mata ketika sholat. Seperti begini, memejamkan mata ketika sholat, maka perkara itu adalah makruh. Mengapa? Karena hal yang demikian itu menyerupai kepada Majusi atau menyerupai kepada Nasrani, di mana Rasulullah SAW melarang untuk menyerupai kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Dan musabiqatul imam, yaitu mendahului imam. Ini larangan keras, di mana seseorang mendahului imam gerakannya ketika sholat, di mana hadisnya adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Amma yahsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qoblal imam. Adapun aku amat sangat takut seseorang yang mengangkat kepalanya sebelum imam. Ayyaj'alallahu ra'sahu ra'sal himar, di mana Allah akan jadikan kepalanya itu seperti kepala himar. Aw yaj'ala suratahu suratal himar, atau menjadikan wajahnya itu seperti wajah himar. Kemudian selanjutnya yang membuat makruh ketika sholat dilakukan adalah asadlu wa tagmidul fammi fi sholah, yaitu asadlu itu adalah irsalu saub hatta yasibal ard, menjulurkan kainnya sampai menyentuh kepada lantai atau melebihi mata kaki. Ini adalah termasuk perkara yang dilarang ketika sholat maupun di luar sholat. Dan dilarang pula ketika sholat, termasuk makruh adalah menutup mulutnya kalau sekarang, yaitu dengan menggunakan masker. Jadi ketika sholat dilarang untuk menggunakan masker. Inilah berapa poin-poin yang dimakruhkan ketika sholat. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiikum.